Udah ada lah muncul dari SMA jiwa-jiwa untuk mau berprestasi gitu. Februari itu ada ikut yang di Malaysia dan alhamdulillah juara, dan alhamdulillah Bang bisa keluar jadi Mapres 1 gitu. Lomba ya mau nggak mau kita harus luangin waktu ya, bukan nunggu waktu luang. Dar. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode Yacht Speak yang kedua. Yeay, tangan dulu. Bagaimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin teman-teman di rumah ada yang bertanya-tanya nih Bang, kapan sih sebenarnya Yacht Speak episode kedua ini dimulai gitu ya? Kapan tayangnya? Kemudian saya pengen nonton nih gitu. Nah hari ini kita udah rilis nih teman-teman dengan mengangkat tema yaitu di balik piagam dan juga medali ada perjuangan tak terlihat dari mahasiswa berprestasi ini. Wah, kira-kira kita bakal bahas apa ya? Mungkin teman-teman dari awal sampai akhir bisa menonton video ini gitu. Karena tentunya kita akan menyediakan materi yang sangat daging dan juga teman-teman bisa menambah wawasan dan juga insight-nya seputar dunia perkuliahan, kemudian bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi ya Bang ya? Iya, jadi teman-teman selalu stay ya dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk sediakan popcorn atau mungkin minuman agar nanti teman-teman bisa mendengarkan podcast kita lebih menyerap dan juga lebih rileks gitu. Karena nantinya saya harap teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh pemateri kita dan juga tidak masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri gitu ya. Jadi ada benefitnya ketika teman-teman mendengarkan apa yang pemateri kita sampaikan. Oke nih Bang, boleh saya dulu kepada teman-teman di rumah? Halo. Oke Bang Ebal, tadi gimana nih Bang perjalanan dari negeri Goba, dari negeri Panam, ya Panam ke Gobanya gimana Bang? Lumayan kerasa sih. Oh, kerasa ya Bang ya? Lumayan banyak kendaraan di jalan itu ya. Oh iya, bocor ya Bang ya? Udah agak panas sedikit, terus macet juga lumayan. Aduh, untung tadi nggak hujan badai ya Bang ya? Itu dia. Aduh, Masya Allah. Tapi overall aman ya Bang ya? Aman banget. Aman, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman di rumah nih, Bang Ebal jauh-jauh datang dari negeri Panam sampai ke Goba untuk memberikan materi yang sangat luar biasa nih kepada teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa mendengarkan dengan seefektif mungkin, menyatat apa yang disampaikan oleh Bang Ebal dengan pena atau mungkin menyediakan buku catatan gitu. Jadi ketika teman-teman udah mendengarkan Yacht Speak episode kedua ini, teman-teman tinggal mereview apa yang telah teman-teman catat tadi atau mungkin bisa mereply video ini gitu ya Bang ya. Oke, ada kata pepatah nih Bang yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itulah kita lebih baik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Randy Anwar selaku host yang akan memandu jalannya Yacht Speak episode 2 ini. Boleh kepada Bang Ebal untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo semuanya, kenalin nama saya Ebel Fikra Juskasri, biasa dipanggil Ebel. Nah, asalku dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, kalau untuk latar atau background dari organisasi, saya aktif sebagai sekretaris eksekutif di Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Informasi atau LPII, FEB Unri. Kemudian juga staf HRD sekarang di UKM Universitas Riau Cendekia. Masya Allah, teman-teman. Keren banget ya, namanya mahasiswa berprestasi. Dari awal video aja udah bersinar banget. Aduh. Oke Bang Ebal, mungkin teman-teman di rumah nih udah nanya-nanya nih Bang, sebenarnya Abang ini mempersiapkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu dari masa SMA atau mungkin dari awal perkuliahan atau seiring berjalannya semester Abang jalani gitu? Sebenarnya kalau bicara terkait persiapan itu udah jauh-jauh hari ya. Iya. Kalau dari SMA, Bang kebetulan juga udah lumayan ikut lomba, udah minat lah ikut-ikut banyak kompetisi gitu. Kalau di SMA paling Abang cuma ikut Olimpiade aja, Olimpiade MTK. Tapi latar belakang jurusan Abang itu IPS. Dulu tuh IPS, tapi karena emang lumayan minat juga di matematika, ikut matematika. Kemudian juga ikut Olimpiade Ekonomi dulu SN juga. Jadi udah ada lah muncul dari SMA jiwa-jiwa untuk mau berprestasi gitu. Kemudian juga pas awal masuk kuliah di tahun 2022 ya, karena Abang angkatan 2022. Sebenarnya belum banyak banget ikut lomba, bahkan mungkin tahun pertama Bang nggak pernah ikut lomba, tapi lebih fokus ke bangun fundamental skill saja dulu. Jadi bangun skill, hard skill, soft skill, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, belajar leadership lah gitu kan. Di tahun keduanya, di tahun 2023 barulah Bang coba ikut lomba gitu. Ikut lomba lah semuanya, entah ikut debat kah, ikut esai kah, KTI dan lain-lain. Nah, walaupun ya banyak gagalnya pasti di awal ya. Betul. Mungkin Abang sebulan bisa sampai 3 sampai 5 lomba, yang juara mungkin 1 atau bahkan nggak ada sama sekali gitu. Cuman seiring dengan proses kan kita belajar evaluasi terus. Di tahun 2024 udah mulai agak mulus lagi itu. Udah persentase untuk menang udah makin besar gitu kan. Kemudian tahun 2024 ada Abang dapat info ada Pilmapres jurusan
Abang ikut, terus ikut lagi ke fakultas karena juara 1, naik lagi ke UNIF, tapi ke UNIF gagal. Karena itu tahun pertama dan sebenarnya abang nggak expect juga bakalan naik ke UNIF gitu. Cuman dari situ ya belajar lagi, evaluasi lagi, tahun depannya, tahun 2025 abang coba ikut lagi, tapi persiapannya abang coba lebih matang gitu. Kalau yang kemarin cuma ikut lombanya nasional, sekarang abang coba ikut lomba-lomba yang skalanya internasional gitu. Kemarin Februari itu ada ikut yang di Malaysia dan alhamdulillah juara. Kemudian sebulan setelahnya Filmapres Unif nih. Ya, Filmapres Unif dan alhamdulillah abang bisa keluar jadi Mapres 1 gitu. Masya Allah, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Ternyata Bang Ebel ini memang udah setelan pabriknya udah berprestasi gitu ternyata ya. Semoga itu bisa nular ya Bang ya, dengan saya duduk di sebelah Bang, bisa nular prestasi-prestasinya. Dan juga teman-teman yang di rumah lagi nonton Jobspeak episode 2 ini bisa nular juga prestasi dari Bang Ebelnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, tadi Abang bilang ya Bang ya, tadi itu Abang udah berkali-kali untuk mengikuti ajang-ajang. Nah ini kepo nih Bang, sebenarnya cara Abang bagi waktu itu seperti apa sih? Dari 3 lomba, 4 lomba, 5 lomba gitu ya, ditambah lagi kita sebagai mahasiswa gitu ya Bang ya, membutuhkan me time atau mungkin nongkrong bareng teman-teman gitu ya Bang ya. Kayak kalau misalkan kayak nongkrong tuh kayak hampa aja dunia tuh gitu. Atau mungkin nggak pacaran. Aduh. Aduh, kemudian ditambah lagi di dunia perkuliahan ini memang sehektik itu ya Bang ya. Banyak tugas, kemudian makalah, PPT, dan masih banyak lagi gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara Abang itu membagi waktu antara dunia perkuliahan, kemudian kehidupan pribadi, dan juga ajang-ajang lomba yang Abang ikuti? Terkait manajemen waktu, nah kalau dari Abang sendiri punya tekniknya juga sih. Mungkin bisa juga dari teman-teman aplikasikan. Yang pertama pada prinsipnya tuh Abang percaya bahwa semakin sibuk seseorang itu dia seiring waktu juga semakin bisa membagi waktunya sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk manajemen waktu yang paling basic yang harus kita ketahui tentunya adalah skala prioritas gitu. Biasanya kalau dalam segi ilmiah itu ada namanya matriks 4 blok dari Eisenhower. Nah, itu ada pembagiannya, kayak kita bisa membagi tugas-tugas yang pertama dulu nih dari klaster yang paling penting dan paling mendesak. Nah, kalau paling penting dan paling mendesak tugasnya ya otomatis ini yang harus kita kejar dulu. Kemudian ada juga yang kayak dia tuh penting tapi nggak mendesak, kemudian nggak penting dan juga nggak mendesak dan ya lain sebagainya. Jadi di awal mungkin kita harus bisa kelompokkan dulu nih mana tugas-tugas yang harus kita kejar dulu. Kemudian selain itu juga Abang memanfaatkan tools-tools yang ada lah. Kayak sekarang kan ada namanya Google Calendar gitu ya, paling basic. Nah biasanya dalam sebulan itu kalau Abang ada agenda, Abang coba catat nih di tanggal 23 misalkan ada podcast dengan BEM Menteri ya. Jadi Abang catat gitu. Kemudian juga bikin to-do list biasanya. Jadi at least tuh kalau Abang biasanya H-1 itu udah tahu mau lakuin apa. Jadi kayak misalkan ini malam hari nih, besoknya Abang udah tahu mau ngapain gitu, udah Abang list. Misalkan nanti pagi jam 8 kuliah, terus nanti jam 10 kerja kelompok gitu. Jadi udah kita bikin, udah kita setel lah. Dan itu sih yang paling penting menurut Abang. Jadi ya mungkin teman-teman bisa gunain tools yang sesuai, entah itu Notes kah di HP, Notion juga aplikasi, atau bahkan mungkin WhatsApp sendiri gitu. Kan WhatsApp kita di nomor sendiri kan sering juga kan bikin notes kan. Nah itu juga bisa dipakai gitu. Kemudian kalau untuk masalah waktu kita lomba, berorganisasi, bersosialisasi dengan teman-teman, ya itu tinggal kita pandai-pandai bagi waktunya sih biasanya. Dan kalau Abang biasanya ya kita kalau misalkan untuk lomba ya mau nggak mau kita harus luangin waktu ya, bukan nunggu waktu luang. Karena kalau kita nunggu waktu luang ya kapan? Mungkin kita bakalan sibuk aja dengan urusan akademik kita di kelas. Jadi ya pandai-pandai. Dan biasanya juga teknik yang Abang pakai juga coba untuk mungkin tidur lebih cepat dan bangun lebih cepat juga. Kalau Abang biasanya usahain tidur kalau bisa sebelum jam 12. Kemudian bangun ya mungkin subuh lah atau sebelum subuh bahkan kalau bisa. Kemudian juga biar lebih produktif dan kita bisa manajemen waktu. Nah, biasanya tugas-tugas yang paling berat itu dilakuin di awal-awal, di subuh-subuh atau pagi hari. Tugas yang emang memberatkan lah, misalkan kalau kita kuliah, tugas itu emang perlu fokus yang besar. Jadi tugas tuh kita laksanain di awal-awal. Jadi setelah itu ya kita tinggal ngerjain tugas-tugas yang mungkin nggak perlu effort lebih lah gitu kan. Jadi dengan kayak gitu urusan-urusan kita bakalan lebih enteng menurut Abang gitu. Itu sih biasanya. Keren sekali itu teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah bisa mencatat apa yang disampaikan Bang Ebel, mulai dari membentuk kebiasaan yang bagus gitu ya Bang ya. Kemudian kita buat to-do list-nya, kita buat sistem prioritas mana yang penting dan mana yang nggak penting gitu ya Bang ya. Dan mungkin bagi kaum yang suka begadang, mending kalian lebih bagusnya tuh cepat tidur ya Bang ya. Betul. Cepat tidur kemudian cepat bangun. Nah, itu adalah salah satu kunci untuk bisa mengatur waktu lebih efektif. Oke Bang, mungkin teman-teman di rumah udah nanyain juga nih Bang, sebenarnya bagaimana sih Abang itu untuk menghandle semuanya? Misalkan nih Bang, Abang itu ada nggak Bang kayak suatu momen
tantangan terbesar yang pernah abang hadapi selama abang itu dalam perjalanan meraih prestasi ini? Oke, terkait tantangan ya banyak banget pasti ya Ren ya. Karena dalam kita meraih prestasi bakalan banyak proses yang mungkin menghambat atau menjadi tantangan lah bagi kita, cukup challenges. Nah kalau yang pertama dulu yang awal-awal abang rasain adalah rasa kurang pede sih. Jadi kadang kalau kita mau ikut lomba tuh mikirnya panjang kali kan. Betul. Ini ikut lomba takut kalah nih, atau ini udah pasti kalah sih kayaknya gitu. Jadi kurang pede dan bahkan kurang percaya diri ini membuat seseorang tuh bisa kalah lah sebelum berperang aja dia. Jadi nggak mau mencoba. Dan apabila kita udah bisa ngehandle, udah bisa melawan rasa ketidakpercayaan diri kita tadi, itu bakalan lebih membuka kita ke banyak kesempatan gitu. Jadi kalau kita udah berani aja nih buat coba percaya diri, nah urusan menang kalah tuh ya nanti lah ya kan. Tapi kita berani dulu mencoba, kita pede aja dulu gitu kan. Kemudian juga selain percaya diri, yang paling sulit juga menurut abang adalah pastinya konsisten. Karena untuk kita berhasil juara-juara, berhasil kita di organisasi, ya mau nggak mau kita harus konsisten. Hal-hal yang kita kerjain itu yang nggak bisa suatu malam terjadi lah gitu kan. Kita mau menang lomba nggak mungkin kita persiapan malamnya besok juara ya kan, nggak mungkin kan. Jadi kita harus konsisten, belajar mungkin sedikit demi sedikit, itu tadi kita luangin waktu kita. Dan dari konsisten inilah nanti ada progres pertumbuhan dari kita, walaupun itu kecil, namun progres itu mungkin bakalan kerasa apabila kita konsisten, daripada kita effort sekali besar dan ya itu nggak efektif biasanya kan. Lebih baik kita berprogres, kita belajar, kita cicil terus, ya itu bakalan lebih efektif dan tidak membuat diri kita menjadi stres atau apa segala macam kan. Betul. Sama juga lah kayak kita belajar mau ujian kan. Kalau kita belajar deadline, kita belajar malamnya, besok ya gampang ngeblank apa segala macam. Betul. Tapi kalau kita udah well prepare, kita udah konsisten, kita udah disiplin dalam belajar, itu lebih memudahkan kita untuk meraih tujuan apa yang ingin kita capai. Berarti intinya kita harus berani ya Bang ya, keluar dari zona nyaman dan juga harus konsisten gitu ya Bang ya. Kita komitmen untuk disiplin. Jadi teman-teman catat apa yang disampaikan oleh Bang Rebel tadi ya, udah dicatat. Saya pantau nih. Oke, selanjutnya nih Bang, abang pernah nggak kayak di titik aku nyerah aja deh di titik ini gitu, udah secapek itu, nggak mau ikut organisasi lagi, nggak mau seambis itu lagi gitu. Kemudian apa yang membuat abang itu bisa bertahan di tempat tersebut? Kalau titik terendah atau ada suatu kejadian, suatu waktu yang membuat abang menjadi lumayan terpukul, ada juga pastinya. Nah mungkin ini kalau sekarang kan abang udah semester 6, mungkin dulu sih waktu semester 4 atau semester 5 gitu, abang pernah ngerasa kayak emang capek kali lah gitu. Karena capeknya tuh bukan cuma capek fisik doang, tapi secara mental, secara emosional juga. Karena dulu tuh di suatu keadaan abang pernah dihadapkan dengan berbagai agenda gitu, kayak kerjaan kuliah yang emang menumpuk, emang banyak pas itu. Kemudian juga abang ada ngehandle tugas menjadi, abang juga menjadi pimpinan inti di organisasi. Kemudian juga di organisasi lain abang ada kemarin diamanahin jadi ketua pelaksana event terbesar gitu kan. Jadi ya itu baru urusan kayak organisasi, ya belajar di kuliah di kelas kan. Belum lagi kayak ada deadline lomba gitu. Nah itu membuat abang merasa kayak lumayan lelah, pernah di titik itulah. Cuman ya abang mikir lagi kan, ini adalah bagian dari proses gitu. Dan untuk melalui hal itu semua ya kita emang harus effort lah kan. Betul. Ya, kemudian hal yang membuat abang bisa bertahan tentunya adalah tujuan apa yang udah abang list sebelumnya. Abang udah punya goals nih, abang pengen menjadi mahasiswa berprestasi, abang pengen jadi individu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, abang ingat lagi tujuan yang ingin abang capai tadi. Dengan itu abang punya motivasi internal nih untuk terus semangat gitu. Jadi walaupun kita dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa ataupun keadaan yang membuat kita mungkin lumayan lelah, kita boleh istirahat sebentar, boleh pastinya. Cuman kita nggak boleh menyerah dan kita harus ingat lagi tujuan yang ingin kita capai. Dan jangan sampai tujuan atau mimpi yang ingin kita capai tadi hanya menjadi mimpi gitu. Jadi harus ya kita wujudkan yang itu. Itu kalau boleh tahu nih Bang, selama perjalanan itu kan pasti ada timpang tindihnya gitu ya Bang ya. Nah, kalau boleh tahu apa aja perjalanan hidup yang abang dapatkan dari perjalanan meraih prestasi ini Bang? Kalau bicara terkait perjalanan, tentu banyak sekali pembelajaran yang abang dapatkan dalam proses abang meraih beberapa prestasi. Salah satunya yang abang dapat adalah kita menjadi seorang yang berprestasi itu nggak cuman sekedar
kayak penghargaan gitu. Oh iya, betul. Jadi lebih daripada itu, kita sebagai individu yang berprestasi ternyata nggak cuman menang-menang doang, nggak tentang IPK doang, nggak tentang akademik doang, tapi lebih ke terkait dampak. Bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada orang lain, bagaimana cara kita menebarkan inspirasi, memberikan motivasi ke orang lain gitu. Dan juga abang belajar bahwa ternyata ya kegagalan tuh nggak sejelek itu. Iya, betul. Dan bahkan kegagalan itu adalah guru kita yang terbaik gitu. Betul. Karena dari kegagalan tadilah kita bisa evaluasi, oh ternyata kurangnya di mana dan ini yang harus saya perbaiki. Bahkan mungkin nggak bakalan ada orang yang menang-menang terus, pasti gagal gitu. Oh iya, betul. Jadi kegagalan tadi bisa kita gunakan sebagai guru kita terbaik untuk kita bisa improve ke selanjutnya apa yang mau kita lakukan gitu. Wah, keren sekali ya teman-teman, tepuk tangan dulu. Masya Allah, keren sekali ya. Oke bang, mungkin teman-teman di rumah udah pada nanya ini. Nah, tahun depan akan ada Filmapres lagi. Nah, boleh dong bang tips and tricks untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Kayak kalau untuk tips and trick, ya abang bisa share ya. Mungkin yang pertama, kalau kita mahasiswa baru nih, kita bisa fokuskan dulu untuk mengembangkan diri kita gitu. Mungkin nggak terlalu langsung ingin ikut banyak lomba nggak, tapi kalau caranya sendiri yang abang pakai adalah pertama fokus untuk ngembangin soft skill dan hard skill diri kita gitu. Dan ini banyak tempat yang bisa kita pelajari lah sebagai wadahnya. Entah kita ikut banyak pelatihan, entah kita ikut lembaga, organisasi di kampus. Nah, itu dia poin pentingnya. Kemudian juga kita coba untuk temukan lingkungan yang suportif, lingkungan yang bisa benar-benar untuk membantu kita dalam meraih prestasi gitu ya. Salah satu cara juga tadi kita join ke organisasi, kita join ke lembaga yang tentunya bisa mendukung kita. Kita di sini berjumpa dengan partner-partner kita, teman-teman kita yang punya satu misi, punya satu tujuan. Ya, jadi kita punya partner yang nanti bisa digunakan untuk partner lomba atau partner hidup kan, mana tahu. Partner hidup gak tuh? Ya. Kemudian kalau kita udah punya fundamental yang udah kuat, kita udah mulai bisa ikut-ikut lomba gitu kan. Betul. Mungkin kita coba dari segala yang kecil dulu, kita ikut lomba yang internal dulu, kemudian mungkin nanti naik lagi ke regional, baru ke internasional. Baru ke nasional Baru dulu nasional, ya. iya. Nanti baru ke internasional. Jadi banyak event ataupun kompetisi yang bisa kita ikutin, dan mungkin kita juga bisa mungkin ikut-ikut kayak konferensi internasional ataupun lomba-lomba project innovation di luar negeri bahkan. Jadi ya kita aktif dalam lomba juga menjadi poin penting bahkan kalau dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian juga kalau kita mau ikut lomba pemilihan mahasiswa berprestasi, kita harus tahu dulu apa aja yang menjadi kriteria dari Filmapres ini. Nah, kalau Filmapres tahun ini tuh setidaknya ada 3 kriteria dinilai ya teman-teman. Yang pertama itu adalah dari capaian unggulan. Nah, dari capaian unggulan ini tuh adalah kayak portofolionya kita, prestasinya kita. Banyak bagian ataupun jenisnya. Kayak misalkan dari kompetisi. Nah, dari kompetisi itu termasuk satu bagian kayak kita menang-menang lomba apa segala macam, itu masuk dari kompetisi. Kedua tuh penghargaan. Nah, penghargaan itu kayak mungkin kita jadi duta apa segala macam ya, itu masuk ke kategori penghargaan. Kemudian juga ada dari pengakuan. Kalau kita mungkin pernah jadi MC, pernah jadi moderator gitu-gitu, atau kita jadi juri yang bersertifikat, nah itu termasuk ke pengakuan. Kemudian bukan cuma itu juga, hasil karya kita juga dinilai gitu. Apabila mungkin kita pernah publish artikel, mungkin kita pernah bikin buku, nah itu termasuk ke karya kita. Ataupun bahkan dari segi kewirausahaan, kita punya usaha nih, punya usaha sekian karyawannya, sekian omsetnya, itu juga dinilai bahkan di pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi bukan kita cuma menang lomba doang, menang lomba termasuk, tapi itu hanya bagian kecilnya doang gitu. Karena tadi Filmapres juga bukan cuman ya sekedar penghargaan untuk seseorang yang menang-menang terus nih, tapi lebih ke yang mungkin bisa berdampak, entah itu dia dari segi inspirasinya, dari segi mungkin dia dari tulisannya, ataupun dia sebagai entrepreneur juga semua dinilai gitu. Kemudian ya selain kita ini siapin portofolio kita, bahasa Inggris juga penting gitu. Oh iya, betul, bahasa Inggris juga penting karena dalam kita ada disuruh untuk bikin gagasan kreatif atau karya tulis. Nah, nanti kita bakalan presentasi ke dewan juri ini dalam bahasa Inggris. Nah, jawabnya juga dalam bahasa Inggris, dan kita bakalan speech juga dalam bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin kita bisa cicil-cicil belajar untuk ya mulai belajar melatih diri untuk berbahasa Inggris. Kemudian juga ini adalah gagasan kreatif. Ini dari skill kita menulis juga dinilai. Jadi kita dituntut untuk membuat sebuah inovasi konkret yang menjadi solusi terkait permasalahan yang saat ini, entah yang terkait dengan SDGs, revolusi industri dan lain sebagainya. Intinya kita bisa menghadirkan solusi lah. Karena ini tuh sebagai bukti kalau kita punya pemikiran yang kritis. Kita sebagai anak muda punya solusi yang bisa ditawarkan dan dimanfaatkan oleh banyak orang kayak gitu.
Dan kemudian selain daripada itu juga tentu kita harus pandai-pandai dalam manajemen waktu tadi. Dan kita coba, mungkin kita perlu mentor gitu. Kita perlu mentor atau seseorang yang bisa meng-guide kita. Entah itu kita dalam lomba atau dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita nggak tahu kurangnya kita di mana. Tapi dengan kita ada mentor atau kita ada coach mungkin, ya bisa bakalan nge-guide kita. Oh sebaiknya gini gitu. Jadi mungkin kita punya orang yang berpengalaman, itu bisa sangat membantu bagi kita. Kemudian mungkin selain daripada itu tentu kita harus persiapkan semua hal itu jauh-jauh hari gitu. Jadi kayak Randy pun jadi mahasiswa berprestasi kemarin junior ya. Tentu kan Randy persiapannya udah jauh-jauh hari kan. Jadi nggak muluk-muluk tiba-tiba ini ada Pilmapres nih coba ikut menang habis itu juara ya, nggak mungkin kan. Iya betul. Mau nggak mau Randy pasti persiapannya udah jauh-jauh hari dari semua itu. Kayak kegagalan tadi ya pasti bakalan jumpa dengan kita, tapi kita hadirkan atau kita lihat itu sebagai guru kita yang terbaik. Dan jangan pantang menyerah sih, karena itu aja. Karena kalau kita ikut lomba pasti banyak kalahnya lah kan. Iya, dan seperti abang pun, abang kan awal ikut Pilmapres tahun 2024 kan nggak langsung menang juga di Undip kan. Abang ikut dari mungkin jurusan fakultas, oke nih menang. Tapi di tahun 2024 ini abang ikut nggak juara. Jadi abang cuman bahkan nggak sampai 5 besar, cuman jadi finalis doang gitu. Dan bayangkan jika abang menyerah di tahun itu dan abang menyerah di titik itu, dan mungkin abang nggak bakalan sampai di tahap sekarang. Abang nggak bakalan jadi Mapres 1 Unri di tahun 2025 apabila abang menyerah. Jadi poin pentingnya adalah ya kita nggak boleh menyerah, dan apabila kita ingin sesuatu yang luar biasa tentu effortnya juga harus luar biasa gitu. Kayak misalkan pun dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita banyak maunya, kalau kita agama Islam ya usahain sholat jangan sholat wajib doang, sholat sunnah juga setuju gitu. Sih, setuju. Jadi pada prinsipnya itulah, kita ingin sesuatu yang luar biasa, otomatis ya usaha kita juga nggak bisa yang biasa gitu. Iya betul sekali ya teman-temannya. Boleh tepuk tangannya dulu. Mungkin teman-teman yang ingin ikut Pilmapres tahun depan bisa prepare lagi ya Bang ya. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, apa-apa saja yang perlu disampaikan nantinya, apa saja solusinya gitu. Jadi teman-teman bisa mencatat apa saja yang perlu sekiranya teman-teman bawa nantinya ke tingkat fakultas, jurusan, atau mungkin ke Unri gitu ya Bang ya. Nah, jadi intinya teman-teman jangan pantang menyerah, dan juga harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu dimulai dari niatnya dulu. Kemudian dikaitkan lagi nih Bang dengan menjada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Kemudian baru nanti Tuhan baru kun fayakun. Jadilah maka jadilah gitu ya Bang ya. Oke, jadi mungkin dari penghujung acara ini ada nggak Bang kayak pesan dan kesan untuk apapun itu? Pesan dan kesan mungkin pertama Bang, terima kasih dari BEM Fakultas Keperawatan yang udah memberikan kesempatan dan wadah untuk bisa sharing session di sini. Abang sangat senang dan berbahagia. Pesannya ya semoga organisasi BEM Fakultas Keperawatan ini bisa sukses selalu lah dan bisa menginspirasi banyak orang. Dan untuk mahasiswa Unri, mungkin pesan abang nggak banyak. Pertama, kalau kita bisa jadi mahasiswa yang luar biasa, kenapa yang biasa? Oh iya, betul. Kalau kita bisa menebarkan manfaat, kita bisa berdampak bagi banyak orang lain, ya kenapa kita enggak gitu. Jadi mungkin kita bisa jadi individu yang lebih bermanfaat, kemudian kita bisa push limit kita terus. Jadi kita setiap orang tuh punya keunikan dan punya potensi dirinya masing-masing. Wow, dari penghujung acara ya Bang ya. Mungkin itu saja untuk kesempatannya dan juga waktunya. Terima kasih juga kepada Bang Ebal telah berkesempatan hadir memberikan materi kepada teman-teman yang di rumah. Mungkin teman-teman yang di rumah, oh ternyata menjadi mahasiswa berprestasi itu seperti ini loh. Untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas itu seperti ini loh gitu ya. Mungkin teman-teman di rumah jangan lupa untuk mengimplementasikan dan mempersiapkan apa-apa saja yang perlu sekiranya teman-teman jadikan acuan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Dan ingat teman-teman, untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu tidak hanya dengan prestasi, tapi dengan teman-teman aktif di organisasi atau mungkin mengasah skill teman-teman, baik itu soft skill atau mungkin life skill teman-teman, bisa menjadikan diri teman-teman menjadi mahasiswa yang berkualitas seperti itu. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini ya Bang ya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Kalau teman-teman suka video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe video kita. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.